Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali bisa mengikuti sesi tutorial web yang ke-8 di tanggal 5 Juni 2022, di mana di tutorial ke-8 ini merupakan tutorial yang terakhir, dan selanjutnya nanti teman-teman tentunya akan mengikuti step berikutnya, yaitu ujian ya. Oke, saya untuk materi hari ini kita masuk pada merancang blended learning. Nah, pertanyaan mendasar yang perlu teman-teman pahami, apa sih yang dimaksud dengan blended learning? E-learning, Pak. E-learning salah satu tool yang bisa digunakan untuk blended learning atau hybrid learning nanti. Salah satu toolnya yang kita bisa gunakan. Nah, pengertian hybrid atau blended learning sendiri apa? Ya. Mungkin pembelajaran yang bisa dilaksanakan dengan jarak jauh. Menurut saya yaitu metode yang menggabungkan perkuliahan online dan tatap muka dengan metode yang tadi Bapak bilang blended learning itu. Oke, baik ya, betul sekali. Jadi blended learning kalau kita lihat dari segi bahasanya itu ya blend. Ya, kita bisa mengkombinasikan berbagai hal di dalam pembelajaran. Ya, tadi bisa disebutkan ada online-nya, ada tatap mukanya. Kalau online terus juga itu akan menimbulkan sebuah kejenuhan atau kebosanan. Demikian juga kalau tatap muka saja, ini juga kurang sempurna. Mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu ditaruh di media online. Katakanlah hari ini kita belajar dengan topik tertentu, misalnya pelajaran IPA tentang pencernaan makanan. Oke, ada hal-hal yang langsung teman-teman sampaikan di kelas. Nah, tetapi nanti ada hal-hal yang lain yang teman-teman bisa sampaikan melalui media online. Tadi ada yang menyebutkan melalui e-learning. Ya, silakan nanti materinya sebagian ditaruh e-learning yang teman-teman atau siswanya bisa belajar mandiri. Entah itu sifatnya untuk pengayaan atau sifatnya untuk remedi. Sebagian mungkin ada materi yang ditaruh di classroom, sehingga ketika di kelas kita fokus pada materi-materi yang esensi. Materi-materi yang sulit kita baru diskusikan di kelas. Materi-materi yang sifatnya pemahaman teori boleh ditaruh di classroom atau di e-learning. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada pengkombinasian dari berbagai hal. Yang dikombinasikan apa saja? Banyak aspek yang dikombinasikan, bisa berupa teknologi. Teknologi pembelajaran sebagian besar teman-teman kemarin sudah bisa menggunakan. Selain teknologi juga yang bisa di-blended adalah metodologinya. Kalau metodologinya seperti ini dalam gambar ini, ceramah saja dengan catatan di papan tulis ya tiap hari seperti itu ya, suasana menegangkan seperti ini ya, apalagi gurunya sangar seperti pada gambar seperti ini ya. Nah, ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak kondusif ya. Mungkin sesekali metode permainan di kelas ya, dibuat metode diskusi di kelas, dibuat kelompok. Baik, itu terkait metodologi. Sekarang juga di learning experience. Ya, learning experience itu bagaimana kita bisa menggunakan variasi membawa anak-anak ke lapangan. Ya. Kita belajar langsung ke museum ya, mengalami dan memberikan pengalaman secara khusus, memang itu juga perlu waktu khusus. Bisa dilakukan di luar jadwal atau di pas jadwal juga bisa. Ini kita bisa blendedkan juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memblendedkan terkait lokasi. Katakanlah hari ini siswa nomor urut 1 sampai 15 ada di sekolah. Belajar tentang
ekosistem. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuka link Zoom atau link Google Meet untuk nomor absen 16 sampai 30, mereka mengikuti dari rumah. Nah, sesungguhnya di dalam pembelajaran ini ada dua konsep yang teman-teman perlu pahami, yaitu apa yang disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Ada tatap muka real di kelas, ya, aktivitas pembelajaran live sinkronus di dalam kelas. Ada tatap maya. Yang kita lakukan sekarang ini adalah tatap maya. Ya, yang kita lakukan sekarang ini termasuk di kuadran yang atas ini, kuadran yang kedua ini. Ruang belajar 2 tatap maya. Nah, kemudian tentunya saya juga memberikan materi dan penugasan. Penugasannya kita taruh di LMS. Kita taruh di LMS, berarti di sini mainannya. Self direct synchronous. Jika itu dilakukan secara mandiri, tapi jika nanti itu dilakukan secara kelompok, maka kolaboratif. Tapi di sini pada kuadran asinkronus. Teman-teman, hari ini saya mengundang seorang guru SD dari SDN 041 Kalimantan Utara Tarakan. Kita sapa beliau Bu Anita Nurhasana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Nah, hari ini saya mengundang Bu Anita akan memberi pengalaman baru dalam membuat media dengan teknologi yang terkini, yaitu augmented reality. Bagaimana, apa itu bentuk media pembelajaran yang berbasis augmented reality? Bagaimana proses pembuatannya? Ini Bu Anita, beliau adalah seorang guru SD Tarakan yang juga sebagai duta rumah belajar seperti saya dan juga sebagai Google Master Trainer serta duta daripada assembler. Nanti beliau akan memberikan pengalaman dan teman-teman bisa mengikuti secara langsung ya, baik lewat handphone maupun lewat laptop, bagaimana membuat media pembelajaran yang terkini ya. Walaupun ini tidak ada di modul teman-teman ya, memang di modul ini kadang industri ini lebih cepat daripada kurikulumnya lambat mengadopsi. Hari ini akan memberi materi tambahan terkait media pembelajaran berbasis augmented reality dengan assembler. Pada Bu Anita, waktu dan tempat dipersilakan, monggo Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya assembler Anita Nurhasana dari ACE ya, Assembler Certified Educator. Apa itu augmented reality atau AR, Bapak Ibu? Kalau Pak Yaya ya sudah masternya virtual ya, virtual reality, di mana VR dan R itu berteman saja sih ya Pak Yaya ya. Iya, betul. Jadi mereka berteman saja, tidak jauh-jauh dari VR, R gitu. Assembler Edu itu platform yang memfasilitasi pengguna untuk mencari, membuat, dan berbagi pelajaran dalam bentuk R atau 3D. Nah, ini di dalam Assembler Edu ini ada kelas online. Nah, di dalam kelas online ini ada yang namanya topik, ada scan, dan juga create. Ya, di mana online classroom ini adalah seperti Google Classroom saja. Online classroom ini seperti kelas online ya. Jadi sinkronus dan asinkronus ya Pak. Ya tadi dijelasin. Nah, ini juga untuk solusi daring kita bisa menggunakan ini. Nah, sekarang saya minta teman-teman sekalian untuk mengunduh Assembler Edu-nya. Ternyata tidak hanya mantu yang bisa diunduh. Iya. Betul, tidak aja mantu, tapi aplikasi juga diunduh. Di tempat kami ada terkendala jaringan WiFi, jadi agak lambat. Nggak apa-apa. Setelah memasang, coba atau kita sebelum memasang, boleh mendaftar terlebih dahulu di sini ya. Oke, teman-teman, nanti akan diminta untuk register. Mari silahkan register dulu. Kemudian silahkan dimasukkan kode referral ini. Izin bertanya Bu, konfirmasi password itu tadi, saya baru sampai di situ. Nah, ya silakan teman-teman yang sudah register
silakan buka emailnya, lakukan konfirmasi atau aktivasi dulu. Baru nanti Ya, termonitor. betul. Setelah registrasi kan ada pilihan itu. Ada koleksi, ada topik, Nah, sudah jauh nih berarti nih. Oke, bisa ada dilanjutkan scan. Bu Anita nih. Nampaknya Pak Eko Tulus sudah jauh nih Bu Anita nih. Oke, Boleh. sebentar ya. Setelah ini jangan lupa masuk ke S. Caranya yaitu sini diketik assemblerword.com. Oke, assemblerword.com. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk masuk di register sign in ini, ya. Di sign in. Ini dulu. Kita mau ngebuat produk ini Pak Yahya. Ya, Assembler Word ya. Boleh alamatnya di-share lagi, Bu. Alamatnya Oke, alamatnya saya share cek lagi. ke Live ini chat ya. lagi ya. Saya kirim ke chat. Oke, silakan klik assemblerword.com. Oke, assemblerword.com akan muncul seperti ini tampilannya, teman-teman. Dan Oke, loginnya dan setelah menggunakan setelah akun yang sama tadi Bu Anita ya. iya, Loginnya. akun yang sama tadi dan juga password yang dibuat. Anda tidak memiliki kelas apapun. Oh iya. Belajar membuat Itu kelas di sekarang. handphone. Oke. Oke, itu untuk Bapak Ibu yang ini ya. Sebentar. Oke, sekarang belajar Ini membuat Bapak kelas Ibu juga yang ya. masuknya di Assembler Edu ini. Oke. Sebentar saya lihatkan. Nah, Pak Eko masuk di kelas itu. Berarti kita cobakan yang membuat kelas dulu lah ya. Nah, di sini kita login atau register dengan email yang tadi Bapak Ibu punya. Nah, yang didaftarkan register tadi itu dimasukkan. Nah, akan masuk Anda belum memiliki kelas sama sekali. Caranya ada tanda plus ini Bapak Ibu. Tanda plus. Nah, buat kelas baru. Sebentar saya klikkan linknya ya Pak ke chat ya. Oke. Klik buat proyek baru. Nah, akan muncul sebuah papan namanya ini ya, layar dimana untuk membuat produk. Nah, ayo kita sekarang membuat sebuah project 3D. Pertama-tama kita cari dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu jenis-jenis makhluk hidup ya. Ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Maka saya butuh aset yang ada halamannya, rumput-rumput, terus ada pohon, ada manusia, ada juga hewan. Oke, kalau perlu ada gambar yang kita buat sendiri lewat PowerPoint dan di save as menjadi picture. Itu boleh. Ataupun membuat ataupun mencari di internet seperti ini. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Ya, kita siapkan dulu asetnya nih. Ini gambar jenis-jenis makhluk hidup. Yang dari bawaan assembler sendiri Bu Anita? Oh ya, ada. Ya, mungkin lebih cepat dari situ. Kalau ngambil dari luar nanti teman-teman malah lama mencarinya. Oke. Ya. Maksudnya kalau ingin gambar Pak, kan kita mau praktekkan satu-satu nih gitu. Oke. Cari di dalam boleh, cari di luar juga boleh. Jadi terserah Bapak Ibu. Ini saya simpan dulu. Ya, ceritanya ini background kita deh ya. Saya buat ini background. Oke, coba kita buat yang ini ya, yang ini deh, low poly. Kita punya tumbuhan sekarang. Yang pertama adalah tumbuhan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ini kecil sekali Bu Anita. Nah, maka dari itu kita ada scale. Ini klik scale. Nah, akan seperti palu begini ya. Ketika dia kuning baru bisa ditarik ya. Ketika dia kuning begini baru bisa ditarik. Set, dia akan besar. Oke, dilihat, diputer, diklik sambil diputer-puter, sambil dilihat, oh ini di atas atau di bawah. Oh dia di bawah rupanya. Oh iya teman-teman, ini ada garis-garis kecil, ini adalah batasan atau alasnya. Ya, sehingga teman-teman tidak
kabur dalam mengerjakan proyeknya. Ini yang mana depan, ini yang mana belakang. Jadi tidak kabur. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau Yang alasnya mana. lebih lebar lagi ada Bu Anita, yang lebih lebar misalnya tanah atau ubin. Bisa. Next kita cari dulu village landscape atau village landscape 2. Ini adalah alas. Ya, alas untuk Bapak Ibu, untuk alasnya ini biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, contoh. Klik aja mana yang mau. Nah, ini adalah alas ya Bapak Ibu. Ini sampai bunganya nih sampai tenggelam. Karena alasnya terlalu tebal. Oke, segini juga boleh. Nah, ini Pak Yaya sudah ada alasnya. Ah ya, oke, biar enggak mengawang ya, biar enggak Ya, kelihatan biar tidak mengambang. melayang. Melayang. Jadi Nanti kalau melayang nanti dikira kuyang nanti. Oke. Nah, ini kan kurang ke belakang nih Bu Anita, bunganya. Oke, saya akan belakangkan. Dengan cara apa? Jangan kuning semua begini ya. Kita cari yang pas, kan kuningnya cuma biru. Ke belakang. Sret. Oke, pas. Udahlah ya. Kira-kira udah cukup lah seperti itu. Oke, ini sekarang saya masukkan, karena jenis-jenis makhluk hidup, maka saya akan masukkan. Oh ya, ini kurang panjang Bu Anita, maka saya akan mengcopy. Ayo, gimana cara mengcopy? Ini saya geser dulu. Ini bebas mau diputer-puter kayak apa, yang penting Bapak Ibu bisa ngepasin aja. Nah, ini tinggal more. More ini ada salin ya Bapak Ibu di atas nih. Nah, ada duplicate di sini, duplicate. Nah, dia akan menjadi 2. Silahkan digeser. Oke. Ini 2 loh Bapak Ibu, bukan 1 loh ya. Kalau dilihat ini, kita klik saja, lalu geser yang merah. Yang merah aja. Nah, Bu Anita, mungkin teman-teman bingung, Bu Anita menjungkir balikan, memutar balikan itu apa, dengan klik kanan atau kombinasi tombol apa? Bisa dijelaskan Bu Anita? Klik kiri ya. Klik kiri kayak kita mengklik sesuatu, klik kiri. Ya, tinggal dibolak balik gitu ya, kita mau jungkir balik ke kiri kanan gitu ya. Begini Bapak Ibu, ditekan. Jadi ditekan, diklik, Tekan tahan gitu ya. digerakkan. Ya. Diklik baru digerakkan. Jadi Bapak Ibu nanti perlu kelincahan tangan. Kalau pakai handphone baru pakai tangannya begini ya. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, begitu. Ada petunjuknya kok kalau di handphone. Oh, ini ada rumahnya juga loh Bapak Ibu. Bisa loh Bapak Ibu mau pakai rumah. Benar-benar bisa. Jadi objeknya udah dari assembler banget. Tuh. Rumahnya kurang gede Bu Anita, saya nggak muat. Oke, digedein bisa Bapak Ibu. Nah, terus kita klik. Kita cek apakah dia mengambang atau tidak. Oke, dia tidak ngambang ya, dia pas ya. Oke, itu halaman belakang, gardennya. Oke, tarik lagi. Wah, ini dari atas. Tuh, ini semua diputar pakai apa? Pakai mouse, Bapak Ibu. Oke, sudah ada rumah di sini. Baiti Jannati nanti akhirnya. Oke. Apalagi lanjut ke orang-orangan. Nah, ini nanti topiknya diskenariokan untuk apa Bu Anita? Bikin topik tentang apa nih? Jenis-jenis makhluk hidup. Oh, jenis-jenis makhluk hidup, ya. Ya, ada manusia. Ini ada manusia. Ada binatang, ada tumbuhan. Ada binatang, ada tumbuhan. Begitu. Oke, bisa berarti 3 objek ya. Iya, betul. Klik ya, dipilih karakternya yang mana, diklik pakai klik kiri. Ya, kanan kiri. Lalu tunggu dia akan muncul. Nah, scale-nya ya Bapak Ibu. Iya, mungkin masuk ke dalam rumah tadi sehingga nggak kelihatan gitu. Ya. Scale-nya makanya harus digedein tuh, dia muncul. Kalau dilihat dari samping Bu Anita supaya bisa mudah dimasukkan, dilihat Bapak dari Ibu samping. bisa melihat dari samping ini. Dari samping ya, supaya mudah dipindahkan. Supaya mudah dipindahkan, oke? Klik sini, klik orangnya ini. Lalu sebentar, paskan dulu yang ini biar maju dulu dia. Nah, dia di sini. Kemudian tarik ke atas. Pas, sudah.
Oke, melayang dia, Pak. Nah, oke, sudah di sini sudah jadi produk kita. Ini masih yang belum bisa bergerak loh ya. Kalau mau bergerak lagi, yaitu pakai interactivity. Tapi ya ini ya, add interactivity ini. Jadi benar-benar dia mau move kemana? Mau pindah forward aja gini, atau backward, left, right. Itu ada rumusannya ya, misalnya begini, jaraknya 10. Semuanya coba tes deh ini tanpa dia Mungkin yang binatang aja nanti Bu Anita pilih yang beranimasi yang bergerak, coba. Bentar ya. Tambahkan animasi Kemudian binatang. kita coba binatangnya nih Pak. Tadi manusia sudah, tumbuhan sudah, kita cari yang hewannya. Animal, ini ada animal. Nah, animal, ini ada rabbit ya. Kita klik rabbit. Dan ini kerjanya harus online Bu Anita ya, karena ini aset-aset langsung di-download dari online ya. Nggak bisa offline teman-teman ya. Kerjanya semuanya harus online semua. Online ya. Berarti kalau jaringannya lambat, kemungkinan mengupload rabbit ini, kelinci ini juga lambat juga nanti Bu Anita ya. Iya betul. Nah ini memang perlu kesabaran dan jaringan yang kuat. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Ini menguji. Oke, sudah masuk. Terus kemudian ini di scale. Kita scale dulu. Kita gedein dulu ya teman-teman dengan scale. Karena dia kayaknya di bawah nih Pak. Di bawah rumah. Oke, saya lihat dulu di bawah. Nah, dia di sini. Oh iya, di bawah ternyata. Tenggelam di tanah. Jadi, tenggelam di tanah, dinaikkan dulu. Digedein dulu. Oh, sebentar dia digedein dulu. Sebentar. Dia nggak akan merusak rumah. Karena kita kan nggak ngeliat nih. Oke, saya naikkan dulu. Sorry. Malah rumahnya yang balik. Kita back dulu. Kita back dulu. Bisa nggak itu dikunci misalnya rumahnya ketika kita ngedit rabbitnya nggak terubah gitu? Ada dikunci dulu. Enggak, Pak. Nah, ini rabbitnya saya majukan dulu. Oke, rabbitnya ada di dalam rumah nih teman-teman. Ya, dikeluarkan biar nampak. Iya, ini makanya mau dikeluarin dulu. Oke, ntar. Dia di dalam, dia di bawah. Dia di bawah Pak, tuh lihat. Di bawah, kayak tikus aja dia. Iya. Keluarkan aja dulu ke samping. Ya, keluarkan ke samping supaya nggak ketutup bangunan ya. Nah. Dia tertimbun bangunan dia Pak. Iya, keluarkan dulu supaya nggak tertimbun bangunan. Sejajar dengan yang perempuan tadi. Orang tadi. Makanya kita gedein dulu. Bentar. Oke, sebentar teman-teman. Kita harus mencarinya begitu loh. Kalau pakai alas tuh begitu, nggak enaknya. Maksudnya tadi alasnya tuh terakhir. Biar apa? Biar kelihatan dulu Pak Yahya maksudnya. Betul. Sama konsepnya dengan. Langsung ada alas. Oh, nah kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Oke, sudah. Ini sampai dia modelnya lain sudah. Penyet sudah dia. Tidak hanya tempe aja yang bisa penyet ini. Ini kan jadi penyet gini ya. Maka kita scale lagi. Kita perbaiki teman-teman. Nah, di scale ini kita memperbaiki dia. Oke? Oke. Sebentar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kecilin. Hilang dia malah. Ya, jaringan juga mempengaruhi Bu Anita ya ini. Iya, jadi kadang-kadang kita udah pas, tapi jaringan tidak mendukung, Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Saya geser dulu ya, dia di sini. Lalu dia turun. Oke. Oke, berhasil. We did it. Oke. Ya, bisa dipercepat sedikit Bu Anita sampai proses berikutnya nambahkan elemen hingga publish. Selanjutnya ini kita teks dulu. Teks 3D ya, tambahkan teks atau judul ya. Jenis makhluk hidup. Mau ada jam lain kah nih Pak? Buru-buru. Ya, enggak juga takutnya nanti ada selawatan asar nanti kan juga suaranya terdengar dari komputer saya di sini gitu. Oke. Ya, ini untuk mengubah warna ya, klik aja, lalu ini untuk ngedit,
terus warnanya lalu di-apply. Nanti tulisannya akan berubah ya. Oke, sebentar saya naikkan tulisannya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup. Oke. Nah, udah Pak, ini tulisan kita udah jelas ya, jenis-jenis makhluk hidup. Di sini ada ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu image. Image untuk upload ataupun yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Image-image yang ada di sini pun ada frame, ada macam-macam, boleh, atau yang kita buat tadi. Oke. Misalnya ini saya klik farm. Ini gambar aja Bapak Ibu. Jadi dia tidak ada tidak bergerak ya, tidak beranimasi yang ini ya. Ya, betul. Dia tidak 3 dimensi. Dia cuma gambar. Cuma gambar tempelan gitu aja sih. Beda dengan yang tadi yang dia cuma begitu ya. Bapak Ibu. Nah, dia cuma tempelan aja. Jadi bukan sesuatu yang bergerak atau beranimasi. Bergerak atau beranimasi ya. Oke, sebentar, back dulu. Nah, ini dia kan lagi di atas nih. Nggak nyambung ya. Sebentar, saya turunkan dulu dia. Woi, turun. Baru ini sound the ship. Nah, oke. Udah, taruhlah gini deh. Nah, ini tidak ada, coba kita lihat. Tidak ada bentuknya, hanya gambar biasa. Wis. Ya, sudah jelas ya, semua fitur sudah dipinkan. Oke, mau menghapusnya pun tinggal delete Bapak Ibu. Delete aja more, more, terus delete ini buat sampah. Oke, udah gitu aja. Terus jangan lupa simpan, save. Save project. Beri nama jenis MH, jenis makhluk hidup. Lalu save. Kemudian Bapak Ibu bisa publish ya, publish. Dan kasih judul jenis makhluk hidup. Ini juga jenis makhluk hidup, boleh. Kalau dikasih musik atau narasi dulu, boleh. Bentar. Sekarang kita kasih musik dulu. Ya, musik atau narasi ya. Kasih musik. Klik video ini Pak. Silakan pastekan di sini URL YouTube-nya. Jadi YouTube-nya kita cari dulu. YouTube-nya di sini. YouTube misalnya kalau hanya musik aja nggak apa-apa Bu Anita kan ya? Iya, YouTube musik saja juga nggak apa-apa. Gitu, karena intinya adalah kita mau cari musiknya ya. Kalau Bapak Ibu sudah bikin video pembelajaran lebih keren gitu. Musik apa nih? Musik sembarang ya. Nah, misalnya ini. Saya tutup dulu. Oke, lalu kita ke asetnya tadi, ini di paste. Nah, autoplay itu adalah otomatis play akan otomatis memainkan musiknya. Looping jangan lupa itu juga diklik. Nah, looping itu ya untuk agar otomatis. Oke. Salah satu juga boleh autoplay atau looping, itu aja. Boleh. Ya. Oke. Lanjut. Silakan. Nah, dia ini kan hilang nih. Dia kan ada di sini nih Pak ya, Bapak Ibu. Lalu scale dulu kan. Disembunyikan. Nah, kita agar tidak kelihatan musiknya tadi, biarkan dia masuk di dalam rumah ataupun di dalam ini. Di mana-mana dia ada tadi ya. Dia karena kita butuh suaranya aja Bu Yanita ya. Karena kita hanya butuh suaranya. Oke, kita coba play ya. Play di gambar mata ini. Gambar mata ini adalah untuk mereview. Oke. Tetapi kalau misalnya kita juga butuh gambar videonya, berarti peletakannya tinggal diatur ya supaya kelihatan harmonis dan indah Bu Anita ya. Nah, ini play langsung bunyi ya. Sudah kelihatan ini. Untuk memberikan musik ya, untuk memberikan musik itu tidak ada, yang ada hanya memberikan video.
Nah, kita siasati, kasih kecil video YouTube-nya, masukkan ke dalam batu atau ke dalam mana, di dalam tanahnya, sehingga tidak kelihatan. Saat di play langsung ada suaranya, begitu, oke? Oke, langkah Sekarang kita berikutnya. publish. Publish Ini ya. sangat hidup. Iya, cover image. Nah, di cover image ini bisa juga teman-teman kasih capture. Ya, capture dan capture. Memotret hasil karyanya gitu ya. Untuk menandai proyek Bapak Ibu gitu. Lalu browse kategorinya ini apa? Animal kah, karakter kah, education. Ya, kita coba education ya. Terus submit, lalu publish. Nah, di publish lalu ini adalah web player linknya. Ini di copy link dan saya sematkan di teman-teman. Di live chat coba, diklik wanita di live chat. Oke, sudah. Kemudian ingin generate QR code, QR marker, maka di download QR markernya. Oke, baik. Sebentar. Ya, sudah sampai mana Bu Anita? Pada proses selanjutnya lagi. Dari sini teman-teman, inilah produk kita dan semoga bisa menambah hasanah atau ini ya wawasan kita, di mana kita bisa menggunakan assembler. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anita, luar biasa sekali ya itu tambahan materi terkait dengan teknologi pembelajaran berbasis augmented reality. Baik, terima kasih Bu Anita dan teman-teman semua, di mana hari ini adalah pertemuan yang terakhir, barangkali dalam proses pembelajaran mulai dari tutorial web pertama maupun terakhir hari ini ada salah kata dari saya mohon maaf, dan kita tetap bersilaturahmi melalui grup WA untuk komunikasi terkait media-media pembelajaran yang selalu update. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.